Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom. Apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, nafas hidup yang baru. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami sehat. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bapa, kami berada di pagi hari ini. Kami imani sungguh semua karena penyertaan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan melaksanakan tugas pekerjaan kami hari ini. Kami akan terus belajar firman Tuhan karena kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara Saat Teduh di pagi hari ini. Baik yang ada di Lubuk maupun di Palu, bahkan saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, Tuhan, ini hati kami. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan pimpin kami. Firman kami boleh mengerti, kami boleh kerjakan, kami boleh lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji nama, kami mengucap syukur, kami mau belajar firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang diberkati Tuhan. Saya senang kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita saat ini masih tetap sehat. Kita masih kuat, kita ada dalam keadaan yang baik. Mari kita bersyukur. Kita percaya, kita imani sungguh semua karena kebaikan Tuhan. Semua kita alami karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini, itu yang akan menuntun kita. Karena kita percaya sungguh dalam firman Tuhan ada kekuatan, dalam firman Tuhan ada pengharapan, dalam firman Tuhan ada penghiburan, ada pertolongan, bahkan ada terobosan-terobosan yang baru. Nah saudara, sepanjang bulan Juli kita terus belajar tentang komunitas. Kita tidak berada di rumah sendiri. Di rumah kita tidak sendiri, tapi di dalam rumah kita terdiri dari banyak anggota keluarga. Nah saudara, berbicara tentang komunitas, tentu kita sudah tahu bahwa komunitas adalah kumpulan orang-orang, ya. Di dalamnya ada orang-orang walaupun berbeda-beda tetapi punya satu tujuan yang sama, punya visi misi yang sama, punya nilai-nilai yang sama yang dibangun. Dan kita percaya dalam komunitas kita akan terus bertumbuh, saling memperhatikan, kita akan terus saling menopang. Di dalam komunitas merupakan keluarga rohani kita, komunitas di mana kita membangun keluarga rohani kita. Di dalamnya kita akan saling menguatkan, saling menolong, saling memperhatikan, saling peduli antara satu dengan yang lain. Sehingga dalam komunitas saudara-saudara kita akan bisa mengatasi masalah apapun yang terjadi. Kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, berbagi pengalaman, berbagi kesaksian. Nah saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan di pagi hari dalam Markus 2 ayat 3 dan 5a. Dikatakan ada orang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kisah orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang untuk menyupai Yesus agar disembuhkan. Nah saudara-saudara, kita tahu bagaimana cerita selanjutnya. Nah saudara, ini bukan saja diampuni dosanya, tetapi orang yang lumpuh ini disembuhkan Tuhan. Nah saudara, ayat 5a dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman orang lumpuh ini tetapi teman-temannya, maka Yesus bertindak. Nah saudara, peristiwa orang lumpuh ini, nah saudara-saudara, kita tahu bagaimana ceritanya, ya. Seorang sakit lumpuh ini yang sudah sangat lama dibawa untuk menyumpahi Yesus supaya dia beroleh kesembuhan. Nah saudara, saya berikan tema di pagi hari ini, di dalam komunitas ada mujizat, ya. Nah saudara-saudara, kita perhatikan orang lumpuh ini mungkin ya sudah banyak mendengar tentang Yesus. Nah kemudian ada 4 orang ini, mungkin ini ada keluarganya ya, atau saudara-saudaranya. Nah saudara-saudara, 4 orang ini ya begitu peduli kepada orang lumpuh ini, ya, sehingga mereka berusaha untuk membawa orang lumpuh ini untuk menjumpai Yesus. Nah saudara, kalau kita baca ceritanya, ketika mereka tiba di rumah itu, mereka tidak punya tempat untuk masuk. Tidak ada jalan untuk mereka untuk menemui Yesus karena pintu itu sesak dengan orang banyak. Nah saudara, apa yang terjadi? Bayangkan saudara, mereka naik ke atap rumah, membuka atap rumah, kemudian menurunkan orang lumpuh ini dan tepat di depan kaki Yesus. Nah saudara-saudara, kita perhatikan apa yang terjadi. Dikatakan bahwa Yesus melihat iman mereka, ya. Kemudian orang lumpuh ini disembuhkan. Jadi saudara-saudara, yang Tuhan lihat bukan iman orang lumpuh ini saja, tetapi 4 orang yang membawa orang lumpuh ini juga punya iman yang sama dengan si lumpuh ini. Nah saudara,
4 orang ini merupakan satu komunitas. Nah, bayangkan saudara-saudara, sekiranya orang lumpuh ini tidak berada dalam komunitas orang-orang yang percaya Tuhan, dia tidak akan mengalami mujizat. Kita perhatikan saudara, ketika dia ada dalam satu komunitas, mungkin dalam keluarga, mereka satu keluarga. Nah saudara, tetapi karena orang lumpuh ini ada di tengah-tengah komunitas, orang-orang yang sudah percaya Tuhan, mereka berusaha untuk membawa dia berjumpa dengan Tuhan, sehingga terjadi mujizat. Nah saudara-saudara, kadang-kala di dalam komunitas ada sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, ya. Tetapi ada orang-orang yang akan membantu kita, menolong kita, melepaskan kita dari semua persoalan, dari masalah yang kita sedang gumuli atau sedang kita hadapi. Nah saudara-saudara, kadang-kala di dalam komunitas juga kita terdiri dari orang yang berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara, ya, ketika berada dalam komunitas, kita menjadi satu, ya. Sehati, satu tujuan, sepikir, ya, sepenanggungan, merasa terbeban antara satu yang lain, sehingga masalah yang terjadi dialami oleh satu orang itu akan ditopang oleh saudara-saudara yang lain. Mungkin lewat tukar pikiran, lewat berbagi kesaksian. Nah saudara-saudara, di situ kita akan mengetahui apa yang menjadi kekurangan saudara-saudara kita, apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita, sehingga kita akan terbeban, semua merasa peduli, memperhatikan, saling membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah saudara, orang lumpuh ini, ya, kita tahu bahwa tentu saja sudah lama dia menderita sakit lumpuh, tetapi tidak ada orang yang bisa membawa dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika 4 orang ini bertemu dengan orang lumpuh ini, atau orang lumpuh ini memanggil mereka untuk membawa dia kepada Yesus, maka terjadilah mujizat. Nah saudara-saudara, itulah pentingnya komunitas, saudara-saudara. Mari kita tertanam di dalam komunitas, kita membangun keluarga rohani kita untuk kita saling memperhatikan, ya. Walaupun mungkin kita baru bergabung, kita belum tahu apa-apa, belum tahu situasi, tetapi kalau kita tertanam di sebuah komunitas, di homesel misalnya, makin hari kita aktif ibadah homesel, akhirnya kita akan merasa sesuatu yang lain terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang baru terjadi. Ya mungkin kita biasanya belum bisa berkomunikasi dengan teman-teman, belum bisa berdoa, belum bisa menyampaikan apa menjadi beban kita. Tetapi ketika ada dalam komunitas, kita adalah satu keluarga rohani. Di dalamnya kita saling membantu, saling menopang, saling memperhatikan, saling peduli antara satu yang lain, dan saling berbagi. Sehingga apapun yang kita butuhkan, kita bisa saling membantu. Nah saudara-saudara, di dalam komunitas ada mujizat. Mujizat bisa terjadi dalam komunitas, seperti orang lumpuh tadi. Nah saudara, yang pertama, ya, di dalam komunitas itu ada percepatan pertumbuhan, ya. Pertumbuhan rohani maksudnya di sini, karena kita ada satu keluarga rohani. Nah, bertumbuh di dalam kita mengenal Tuhan, bertumbuh dalam kita mengikuti Tuhan. Kemudian saudara-saudara, memampukan seseorang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan ketika sendiri, ya. Bayangkan orang lumpuh ini, kalau tidak ada orang lain, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya. Kalau dia tidak ada dalam komunitas 4 orang ini, yang mungkin mereka sudah lama kenal Tuhan, sehingga mereka membawa dia, sehingga apa yang tidak bisa dilakukan sendiri itu terjadi karena dibantu oleh saudara-saudara yang lain. Yang berikut, saudara, membuat seorang mengalami sesuatu yang sulit untuk dialami. Orang lumpuh ini tidak akan mendapat kesembuhan kalau tidak ada orang yang bawa dia kepada Tuhan. Tidak ada orang yang membawa berjumpa dia dengan Tuhan. Jadi mengalami sesuatu yang sulit dialami. Kadang-kala saudara-saudara, kita akan terheran-heran ketika kita menggumuli satu persoalan, ya. Kita tertekan dengan satu persoalan. Tetapi ketika kita datang di homesel, kita share firman Tuhan, kita berbagi pengalaman, bertukar pikiran, saudara-saudara, bisa sesuatu terjadi yang kita tidak duga-duga. Mungkin pertolongan akan kita alami dengan masalah yang kita hadapi. Pertolongan akan datang dari saudara-saudara kita yang ada dalam komunitas. Karena dalam komunitas ini, saudara, kita adalah satu keluarga, ya. Kita tidak akan ragu-ragu mengemukakan apa menjadi persoalan kita, pergumulan kita, sehingga teman-teman yang lain akan saling
mengajak, kemudian akan saling berbagi, dan di dalam komunitas juga akan terjadi pemulihan. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu pada saat ini. Mari kita datang di komunitas, mari kita saling tukar pikiran, saling berbagi, ya. Karena di dalam komunitas itu kita adalah satu keluarga. Di dalam homesel kita satu keluarga. Ya. Ada leader homesel, ada asisten leader, ada anggota homesel yang lain. Yang walaupun kita tidak sama, kita berbeda-beda, tetapi masalah-masalah yang kita alami saat ini pasti ada di antara kita. Nah, sehingga kita boleh berbagi dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kita saling mendoakan, ya. Kemudian Tuhan pasti buka jalan, ya. Kita sehati, ya, berdoa bersama-sama, membawa pergumulan kita bersama-sama lewat komunitas. Percaya saudara-saudara, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan akan buka jalan buat kita, sehingga kita akan terkagum-kagum, terheran-heran. Yang tadinya kita ada masalah tetapi ternyata bisa terselesaikan dengan doa bersama, ya. Dengan saling memperhatikan, dengan merasa semua saling terbeban untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya marilah kita terus membangun keluarga rohani kita lewat komunitas. Mari kita bergabung, ya, dalam komunitas homesel. Mari kita siapkan waktu kita hadir dalam homesel. Mari kita bawa pergumulan kita doakan bersama-sama, kita saling mendoakan, sehingga saudara-saudara, seberat apapun persoalan kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan buat kita. Peristiwa orang lumpuh ini mengalami mujizat karena dia ada di dalam satu komunitas. 4 orang ini, orang-orang yang sudah kenal Tuhan, merupakan satu komunitas. Mereka lah yang terbeban membawa orang lumpuh ini sehingga dia berjumpa dengan Tuhan, maka terjadilah mujizat. Dia disembuhkan Tuhan. Saudara-saudara, marilah dalam kehidupan kita di gereja ini, ya, jemaat dibangun untuk bertumbuh di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam homesel, supaya saudara-saudara kita akan menjadi satu keluarga. Menjadi satu keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu misi dari gereja HCC yang dibangun. Nah, saudara, kemudian ada nilai-nilai yang sama. Kita bangun sama-sama, saudara-saudara, sehingga kita akan tumbuh bersama di dalam kita mengiringi Tuhan, mengikuti Tuhan. Dalam masalah apapun yang kita hadapi, kita akan tumbuh dan kita berbuah, kita hidup berdampak kepada orang-orang di sekitar kita lewat komunitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan di sepanjang hari ini. Kami akan beraktivitas, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Jemaat yang di Luhuk, di Palu, bahkan saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, yang dalam pergumulan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, angkat pergumulan kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan satunya penolong bagi kami, Engkau Allah Immanuel, yang selalu menyertai seluruh langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.